Inggris adalah negara monarki tertua yang pernah ada dalam sejarah dunia. Negara ini pernah memiliki koloni yang memerintah setengah wilayah dari seluruh dunia, yang memberikan kekayaan yang besar bagi Britania Raya. Namun 800 tahun yang lalu karena satu persekutuan hampir membuat kerajaan ini masuk dan menerima Islam. Hal ini dimulai setelah John, putra bungsu Raja Henry II diangkat menjadi Raja Inggris setelah kematian saudaranya, Richard the Lionheart. Meskipun tahta sebagai raja membawa banyak keuntungan, Raja John tidak memiliki banyak kekayaan. Hal ini dikarenakan Raja Richard the Lionheart selama masa pemerintahannya telah menghabiskan banyak harta kerajaan untuk pertempuran. Oleh karena itu, ketika John menjadi raja pada tahun 1199, dia kekurangan sumber daya baik uang maupun persenjataan untuk mempertahankan kekuasaannya di tahta dan kendali atas aset-asetnya, dan pada tahun 1202, Raja John kehilangan hampir semua kepemilikan asetnya di Prancis dalam pertempuran melawan Philip II, Raja Prancis. Raja John juga terlibat konflik dengan Paus Innocentius III dan dijatuhkan ekskomunikasi dari gereja karena menolak mengakui uskup agung yang diusulkan oleh Paus, dan lebih memilih kandidatnya sendiri. Inggris pun akhirnya ditempatkan di bawah larangan, di mana semua bentuk ibadah dan praktik keagamaan lainnya dilarang, dan sebagian wilayahnya memberontak, serta ancaman invasi dari Prancis. Dalam situasi ini, apa menurut kalian yang bisa Raja John lakukan untuk mempertahankan tahtanya? Dia perlu menemukan sekutu internasional. Dia menjelajahi Eropa untuk mencari penguasa dengan hubungan yang sama, dan pada tahun 1212 pencariannya membawanya ke dinasti Almohad, Maroko saat ini, dan merupakan satu-satunya negara selain Spanyol dan Prancis yang memiliki garis pantai Atlantik dan Mediterania. Tanpa membuang waktu, Raja John mengirim 3 utusan terbaiknya menemui Khalifah Muhammad An-Nasir. Salah satu dari utusan tersebut adalah Robert Fitzwalter, seorang klerik. Inilah bagian yang menarik. Robert bernegosiasi dengan Khalifah Al-Nasir agar memberikan bantuan militer kepada Inggris dan sebagai imbalannya, Raja John tidak hanya akan meninggalkan Kristen, tetapi juga akan berpindah agama menjadi Islam serta patuh pada hukum Islam. Setelah diskusi yang cukup lama dengan para utusan, Khalifah Al-Nasir menolak tawaran tersebut. Semua orang pulang, kecuali Robert. Ia berbisik kepada Amir Khalifah An-Nasir bagaimana Raja John adalah seorang penguasa yang zalim yang seperti anjing pemburu dan miskin. Dan itulah keserakahan dan perilaku jahat Robert. Namun, pada tahun 1212, Robert Fitzwalter dinyatakan bersalah karena merencanakan pembunuhan terhadap Raja John, dinyatakan sebagai penjahat dan diasingkan ke Prancis. Di sana Robert bertemu dengan Matthew Paris, seorang biarawan Inggris, dan Robert menceritakan kisah Raja John dan Inggris yang hampir masuk Islam. Pada tahun 1215, para baron kerajaan Inggris memberontak melawan pajak berat Raja John dan memaksa dia patuh. Magna Carta pun dirancang, dan pada tanggal 15 Juni Raja John menandatangani piagam hak-hak pertama bagi kerajaan Inggris bersatu. Piagam tersebut pada dasarnya membatasi kekuasaan semua orang di dalam monarki dan menegaskan bahwa tidak ada yang di atas hukum, tak peduli posisi kedaulatannya. Matthew Paris adalah seorang penulis dan sangat tertarik dengan pengalaman Robert. Dia mencatatnya ke dalam manuskrip dan diterbitkan 6 abad kemudian dengan nama Chronica Majora. Sang penulis dianggap sebagai sejarawan abad pertengahan terbesar Inggris. Meskipun demikian, beberapa sejarawan percaya bahwa kisah ini sudah dibesar-besarkan, termasuk kisah tentang Raja John yang mungkin telah bernegosiasi untuk mendapatkan bantuan militer, tetapi tidak pernah menawarkan Inggris untuk menjadi kekhalifahan Islam. Sejarawan modern mengakui bahwa karya Matthew Paris tidak selalu dapat diandalkan, tetapi seperti yang dikatakan oleh Shakespeare, waktu yang putus asa melahirkan langkah-langkah yang putus asa pula. Mengingat situasi perjuangan Raja John, bukan hal yang benar-benar tidak mungkin bahwa Inggris mungkin telah menjadi kekhalifahan Islam jika bukan karena perjanjian mengikat Magna Carta dan hasutan Robert pada An-Nasir. Seberapa menakjubkannya itu jika anggota kerajaan Inggris benar-benar berpindah agama menjadi Islam. Sejarah telah menunjukkan berulang kali seberapa besar pengaruh monarki, dan Islam pada kenyataannya tidak sepenuhnya kalah pada abad ke-13.